kaum muslim yang mulia dengan Islam dan tidak akan mulia dengan cara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi kita sekarang memang menyedihkan ya. Kenapa? Ya, pertanyaannya banyak penyebabnya. Mereka itu pendidikan agamanya kurang ya. Karena kurangnya ilmu agama itu mereka juga pergaulan bebas ya. Terus kalau ada masalah nggak kembali kepada Islam gitu ya. Islam itu mereka tidak tahu bahwa Islam ini adalah pedoman hidup dan solusi semua masalah kita ya. Jadi mereka kalau ada masalah larinya bukan ke agama ya, mereka larinya misalnya ke miras atau narkoba begitu. Kan kalau orang Islam sebenarnya kalau ada masalah itu merujuk kepada agama, insya Allah ada solusinya. Penyebabnya lagi nilai-nilai saat ini juga sangat materialistik ya. Jadi orang-orang yang dianggap berhasil itu misalnya sukses bisnisnya, banyak uang, kelihatan senang terus gitu ya, itu dianggap sukses. Kalau sebenarnya kalau dalam Islam sukses itu adalah orang yang berhasil mendapat ridho Allah, jadi bisa melaksanakan apa yang diperintah atau menjauhi yang dilarang Allah. Itu kalau orang Islam itu sukses gitu ya. Jadi pemuda sekarang karena nilai suksesnya itu materialistik, mereka ya tujuan utama itu ya mengejar-ngejar uang itu ya. Jadi ada yang dengan segala cara ya, baik secara halal maupun tidak halal, pokoknya sukses, seneng ya. Ya gitu. Jadi karena kita sekarang tidak berada dalam lingkungan yang Islami ya. Kalau di keluarga mungkin masih Islami, terus kalau di masyarakat ya seperti itulah ya. Terus apalagi negara kita ini bukan negara Islam ya. Jadi ada yang enggak sejalan gitu loh. Nah, kalau orang tua itu menginginkan anaknya itu menjadi soleh-solihah, di masyarakatnya kayak gitu ya. Kadang di rumah tangga itu sudah dididik dengan baik, nanti keluar rumah dalam pergaulan dengan teman-temannya itu dapat nilai-nilai yang lain ya. Jadi banyak juga anaknya kiai, anaknya orang-orang yang soleh ya, sudah mengajari anaknya dengan baik, nanti di luar rumah itu bisa jadi rusak juga ya. Apalagi nanti negaranya ya bukan negara Islam ya. Jadi kalau anak-anak itu berbuat sesuatu yang melanggar agama itu tidak ada hukumannya ya. Siapa yang mau menghukum ya? Misalnya anak-anak itu pacaran sampai kelewatan misalnya, itu kan kalau di Islam itu sungguh berat dosanya gitu ya. Tapi kalau orang yang berbuat seperti itu siapa yang menghukum? Kan tidak ada. Jadi orang-orang yang berbuat dosa ini tidak ada yang mengingatkan ya. Untuk kita itu kepingin punya anak yang solihah semacam generasi Islam zaman dahulu tadi yang disebutkan semua itu orang-orang yang hidup dalam institusi Islam ya. Institusi Islam ini pernah ada ya dulu yang negaranya Rasulullah itu. Jadi antara orang tua, masyarakat sampai negara itu mereka bersepakat untuk mencetak anak yang soleh-solihah. Jadi Imam Syafi'i itu ketika menuntut ilmu dia merantau sendirian jauh sekali ya. Kalau lingkungannya tidak baik, mungkin ibunya itu pasrah gitu ya, lihat anaknya itu dengan sangu yang ala kadarnya gitu ya.
Ya, ibunya sudah tahu nanti nyampe di Mekah atau nyampe di Madinah, anaknya itu sudah terjamin dapat guru yang baik. Ya, nanti misalnya ada orang yang tidak baik kepada anaknya, pasti ada yang menolong gitu ya. Jadi lingkungannya itu bersih, ya, sesuai dengan apa maunya orang tua dan apa maunya Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kalau kita ingin anak kita itu benar-benar soleh-solihah, kita berusaha menciptakan lingkungan itu sesuai dengan yang dahulu pernah ada. Umar bin Khattab pernah mengatakan, kita ini kaum muslim yang mulia dengan Islam dan tidak akan mulia dengan cara yang lain. Jadi kita yang sekarang terpuruk itu akan mulia kembali dengan Islam. Kalau kita nyoba-nyoba cari cara yang lain, insya Allah kita tidak akan ketemu, akan ketemu kemuliaan itu. Ya, jadi anak-anak yang disebutkan tadi, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, terus Muhammad Al-Fatih, itu orang-orang yang keluarganya, masyarakatnya, dan negaranya itu diatur dengan Islam. Pemuda itu potensi yang tinggi, mereka lah pengganti kita di masa yang akan datang. Jadi untuk para pemuda, Islam itu sesungguhnya menaruh perhatian yang besar. Bagaimana melejitkan potensinya ya? Ya, mereka itu seharusnya dapat pendidikan yang kualitas baik dan gratis. Oh, Masya Allah, iya. Dan mereka kenapa harus gratis ya? Karena Allah itu menitipkan kekayaan kepada para penguasa itu untuk dinikmati secara bersama. Untuk antara lain itu pendidikan gratis. Nanti masih ada rumah sakit gratis dan lain-lain. Terus sistem pergaulan juga di Islam itu dipisah ya. Jadi perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Jadi anak-anak itu tidak ada apa ya, pergaulan yang kotor gitu ya. Jadi kalau sekolah ya sekolah saja, cari ilmu. Maksudnya kurikulumnya mendukung apa yang dimau orang tua, apa yang dimau Allah dan apa yang dimau Rasulnya. Ya, apa caranya supaya anak kita itu bisa seperti dulu gitu ya. Ya, apa yang harus kita lakukan ya. Umat Islam itu punya satu kewajiban, mereka itu diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika melihat kemaksiatan, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dimau Allah, baik itu perintah atau larangan, kita itu tidak boleh diam. Allah tidak suka orang mendiamkan kemaksiatan. Tapi ngomong itu kan juga harus perlu ilmu ya. Oh iya, benar itu. Jadi ilmu itu wajib. Ya. Kita sebagai umat Islam ya harus ngaji lah, ya, menuntut ilmu lah yang rajin gitu. Karena ilmu agama itu banyak sekali. Tak cukup kalau 1-2 kali pertemuan, kita merindukan, insya Allah merindukan apa yang diajarkan Rasulullah. Lengkap Rasulullah mengajarkan itu bukan hanya kepribadian Islam, tapi juga meliputi ekonomi Islam, sistem pergaulan Islam, terus sistem negara Islam semuanya. Sampai kita, anak-anak kita itu melejit ya, pemuda generasi pemuda melejit potensinya. Aturan Allah itu kan meningkatkan kualitas manusia ya. Allah itu kasih sayang kepada manusia, menurunkan syariatnya ini. Jadi kalau kita nurut sama Allah, sama Rasul, insya Allah kita itu akan melejit semuanya, baik pendidikan generasi dan lain-lainnya.